Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'al islama nuran hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, mari dengan tidak henti-henti kita membaca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebenarnya yaitu syukur lahir dan batin. Yang selanjutnya salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kepada kita dari yang tidak tahu kepada yang tahu agama, dan insya Allah yang membimbing ila darissalam kepada rumah yang bahagia, rumah Allah yaitu surga Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak sholawat, betul sesuai janjinya kita akan diberikan syafaat besok di hari akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya pada hari ini mari kita memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Yang Rasulullah dengan sabdanya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi syayatin fi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad. Jamaah yang berbahagia, ibu bapak yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini mari kita betul-betul memaksimalkan dan memfokuskan dalam Ramadan bulan tahun ini, tahun 2022. Yang disebutkan pada hadis tadi, datang Ramadan yang penuh dengan barokah. Yang Allah mewajibkan puasa untuk pada bulan Ramadan, yang ditutupnya pintu, yang dibukanya pintu-pintu surga, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dibelenggu semua setan-setan. Yang di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapa yang diharamkan untuk baiknya ini, bulan Ramadan ini, faqad hurima, maka dia tidak akan mendapat kebaikan, bahkan celaka untuk selama-lamanya. Lah apa saja yang perlu kita perhatikan untuk meningkatkan? Yang pertama, yaitu tilawatil Quran. Yang di situ Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang diturunkannya. Mulai diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk
mana yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak diperbolehkan. Antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah 185. Dengan ini mari kita mempelajari benar apa yang ada dalam Al-Quran. Tilawah Al-Quran bukan hanya dibaca saja, tapi perlu didalami dan insya Allah nanti akan bisa diamalkan karena kita sudah mengetahui apa sebenarnya yang terkandung pelajaran dalam Al-Quran itu. Setelah puasa Ramadannya, kemudian mempelajari Al-Qurannya, mendalaminya, banyak membaca Al-Qurannya, sehingga pernah Rasulullah mengatakan puasa dan Al-Quran kedua-duanya meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang mau berpuasa dan membaca Al-Quran. Yang Rasul mengiyakan, ditanyakan, yang bagaimana Rasul? Ya, Allah mengizinkan kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang yang baca dan orang yang berpuasa tadi. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu Qiyamul Laili atau sholat tarwih. Dalam sholat tarwih, hal ini memang Rasul mengajarkan dalam jamaahnya 2 atau 3 kali saja. Namun Rasul meninggalkan sabdanya mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan diperhitungkan sekali, dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan terampun dosa setahun yang lewat. Lah, ini dalam hal orang yang berpuasa benar-benar iman dan ikhlas karena hanya mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang sabdanya lagi, innahu man qama mal imami hatta yunsarifu kutiba lahu qiyamu lailatun. Sesungguhnya orang yang menegakkan pada malam Ramadan dengan bersamaan dengan imam sehingga selesai, kutiba lahu dicatat baginya qiyamun lailatun, yaitu puasa semalam suntuk. Artinya malam yang semalam suntuk, sama dengan ibadah atau sholat semalam suntuk. Itulah kemurahan dari Allah lewat Rasulnya yang telah disabdakan. Untuk maksimal yang ketiga, yaitu banyak sedekah. Saudara sekalian, Allah memberikan beberapa kekayaan, kelebihan-kelebihan di dunia ini. Alhamdulillah dengan rezeki yang ada, orang yang dekat kepada Allah, orang yang ingin dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, dia akan menjadi orang yang dermawan. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang waktu longgar maupun waktu sempit dia mau mengeluarkan sedekahnya. Maka ciri takwa yang selanjutnya untuk meningkatkan Ramadan yang baik yaitu orang yang dermawan. Waktu sempit maupun waktu longgar. Atau bagi orang yang sedikit atau bagi yang longgar bisa semuanya untuk melaksanakannya. Maka man fatara shaiman kana lahu ajru man amilahu min ghairi ayang kuso min ajri shaimi syai'an. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dilaksanakan orang yang berpuasa, min ghairi ayang kuso min ajri shaimi syai'an, yang tidak akan berkurang sedikit pun pahalanya bagi orang yang diberi sedekah atau yang diberikan buka puasa tadi, maka kepada yang memberikan akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Dengan demikian, alhamdulillah,
Yang kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu untuk memaksimalkan biar bulan Ramadan dengan baca Al-Quran, dengan banyak mengeluarkan apa yang kita mampu, dengan keikhlasan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu iktikaf di masjid. Iktikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, iktikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari, namun pada tahun wafatnya beliau iktikaf selama 20 hari. Maka untuk itu Rasul adalah satu-satunya contoh yang perlu kita ikuti. Dan insya Allah dengan iktikaf yang kita semampunya, syukur 10 hari yang akhir bisa, mudah-mudahan dengan iktikaf akan mendapatkan apa yang telah disabdakan tadi di depan, yaitu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita jumlahkan dengan bulan, dengan tahun, 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Maka alhamdulillah kalau mendapatkan malam itu, satu malam saja, mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, itulah keuntungan bagi dia. Maka fastabiqul khairat, berlomba untuk beriktikaf. Jamaah yang berbahagia, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir, yaitu memperbanyak berbuat kebaikan. Memperbanyak berbuat kebaikan banyak sekali. Apalagi dalam Ramadan. Dalam hal kita, yaitu apa saja yang mereka mungkin pinjam-meminjam, ya kita berikan pinjam-meminjam. Kalau ada kesalahan mungkin segeralah memberikan maaf dan saling memaafkan. Lah, ini amal-amal yang untuk harian yang perlu kita perhatikan. Kita tidak perlu memendam apa yang di dalam hati kita untuk diungkap lagi besok yang akan datang. Karena memang sudah kita saling memaafkan. Maka untuk itu mari kita bersama-sama dengan 5 tadi. Kita yang terakhir yaitu memperbanyak berbuat kebaikan. Segera memaafkan. Segera memberikan apa yang kita punya. Apabila kita menginginkan kebaikan-kebaikan tertanam pada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan 5 tadi kita bisa maksimal. Ramadan kita insya Allah akan mendapatkan betul-betul ridho dari Allah. Dan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah kita laksanakan dengan taat, dengan mendapatkan ridha Allah. Insya Allah dengan puasa dan banyak amal-amal tadi akan menjunjung kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum. Innahu was-sami'ul alim. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.